Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ya nggak tahu sih pertanyaan ini mungkin rumit ya. Karena pemilik channel ini memberikan hadiah 100 juta untuk siapa saja orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaannya Zuma kepada MKC di dalam debatnya. Sebelumnya mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar. Nah tuh, kan udah disebut di situ ya. Kedar itu kan anak daripada Nabi Ismail. Segala kambing domba keturunan Ismail akan terhimpun kepadamu. Ayo, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Ayo, semua akan dipersembahkan di atas rumah ibadahku, atau mesbahku, atau betelku, atau baitku, atau baitullah, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ayo, di rumah ibadah mana yang semarak orang ibadah berkenaan dengan kurban? Ini perlu kamu jawab supaya kamu sadar apakah tuduhanmu terhadap Hajar Aswad itu betul, atau Hajar Aswad itu justru adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan Allah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu katakan bahwa yang menyemarakkan rumah ibadahnya dengan kurban itu bukan Islam, tunjuk lalu agama mana yang menggenapi nubuatan ini. Silahkan. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pasti Bapak Ibu semuanya paham tentang pembicaraan antara Bang Zuma dengan Pak MKC ya, mengenai korban korban yang dibawa di rumah ibadah. Sebenarnya salah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma mengenai ayat Alkitab ini. Ya saya maklum kalau salah karena memang bukan kitab sucinya. Nah, kalau kita membahas ini sebenarnya menarik ya tentang Kedar dan Nebayot. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 25 ayat 13, 1 Tawarik 1 ayat 29 gitu ya. Di sana dituliskan dengan sangat jelas bahwa keturunan Ismail adalah Kedar dan Nebayot. Kemudian kita beralih ke Yesaya 60 ayat yang ke-7. Nah, ini adalah konteks yang dibicarakan oleh Bang Zuma tadi itu. Tapi kalau kita membaca ini, jangan kita langsung menuju kepada ayat yang ke-7. Tapi kita harus membacanya mulai ayat yang pertama. Nah, sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa sih? Ayat ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa nanti itu akan berbondong-bondong anak-anak dari Ismail, yaitu keturunan Kedar dan Nebayot, ke rumah Tuhan, akan menyemarakkan keagungan Tuhan di sana. Maksudnya apa? Sebelumnya mari kita membaca ayat ini. Judulnya, Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu.
Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, berdasarkan Yesaya pasal 60 ini, sebenarnya ini adalah nubuatan Nabi Yesaya bahwa nanti mendekati zaman akhir akan banyak keturunan dari Kedar dan Nebayot yang adalah anak dari Ismail datang menjadi persembahan yang agung, korban yang agung di rumah Tuhan. Itu bukan berarti mereka harus dikorbankan gitu ya, menjadi korban seperti yang pada umumnya, enggak. Maksudnya mereka ini akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Jadi inilah nubuatan tentang bertobatnya keturunan Kedar dan Nebayot. Jadi Bang Zuma, nubuatan ini justru menunjukkan bahwa akan banyak keturunan Kedar dan Nebayot. Mereka semua datang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Mereka semuanya akan percaya kepada Tuhan, dan mereka semuanya akan bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya jangan heran kalau ada gelombang tsunami murtad, banyak orang diselamatkan, bertobat gitu ya. Dan mereka semuanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksud ayat ini seperti itu, dan nubuatan itu sudah mulai digenapi dari sekarang. Ayo transfer uang 100 juta. Ayo, siapa yang mau transfer? Ya, kita tunggu sambil ngopi saja lah ya. Kalau benar untung, nggak benar juga nggak apa-apa. Wong namanya juga sandiwara abal-abal. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.